Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Pang. Saya bekerja sebagai DevOps Engineer di tim R&D-nya PT Datacom Dian Graha. Pada hari ini, topik yang akan saya bahas adalah di Cloud RDB, Deploy Database Cluster with Few Clicks. Oke, singkat saja, profil dari perusahaan tempat saya bekerja, Datacom merupakan perusahaan IT yang telah berdiri pada tahun 1990 dan menyediakan solusi IT untuk sektor pemerintahan, militer, korporat di Indonesia. Salah satu produk IT dari Datacom sendiri ada di Cloud, merupakan public cloud lokal yang telah berdiri di tahun 2022. Di Cloud ini dibangun di atas infrastruktur OpenStack dan dibagi menjadi 3 data center yang ada di Indonesia. Berikut merupakan agenda yang akan saya bahas hari ini. Kita akan deep dive tentang konsep database as a service, kemudian saya akan memperkenalkan produk di Cloud RDB, kemudian saya juga akan menunjukkan demo supaya ada gambaran tentang produk yang saya kenalkan. Sebelum kita membahas tentang konsep database as a service, mari kita bayangkan step yang harus kita jalankan ketika kita ingin running sebuah database. Pertama, kita membutuhkan suatu server. Bisa dalam bare metal, VPS, virtual machine, dan lain-lain. Ketika kita sudah punya suatu server, kita harus konfigurasi server tersebut. Entah kita harus bikin jaringannya dulu, networknya. Kemudian setelah kita punya server, kita bisa instalkan Linux di atasnya. Linuxnya ini kita harus download dulu source code-nya, kita install dependencies, kemudian kita compile, baru kita bisa install database di atasnya, mungkin MySQL, PostgreSQL. Sampai situ mungkin step-nya simple ya, dan kita mungkin bisa straightforward, kita bikin step-nya itu simple dengan automasi bisa lebih cepat gitu, entah pakai bash scripting, Terraform, Ansible. Tapi tantangan sebenarnya itu muncul ketika database itu sudah up, karena kita harus mengoperasikan dan membuat database itu tetap berjalan, harus tetap live di production. Kita harus memikirkan tentang usernya, user apa yang bisa masuk ke dalam server, user apa yang masuk ke dalam Linux, user apa yang bisa masuk ke dalam database, privilege dan privilege apa yang mereka punya gitu. Kemudian kita juga harus memikirkan tentang patching firmware, patching OS, patching database untuk menghindari security vulnerabilities. Kemudian kita juga harus punya strategi backup dan restore. Apa yang terjadi ketika database server Anda down? Kita harus punya backupnya, dari backup latest itu kita bisa restore. Nah, kita lihat banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan, maka dari itu muncullah konsep database as a service. Jadi daripada Anda melakukan semua pekerjaan itu, bagaimana kalau kami sebagai cloud provider yang akan mengerjakan sebagian besar pekerjaan itu untuk Anda. Di konsep database as a service, sebagai gambaran Anda bisa datang ke cloud provider Anda dan bilang, "Hai, di cloud saya ingin MySQL database as a service, pokoknya saya mau database ini bisa langsung saya pakai, bisa langsung saya koneksikan ke aplikasi saya tidak mau pusing tentang backup, Anda yang urus, saya tidak mau pusing tentang provisioning, Anda yang urus, saya tidak mau pusing ketika database itu down, saya harus harus restore manual sendiri." Mungkin ini gambaran tentang responsibility ketika Anda menggunakan database as a service dibanding self-managed, di mana kami cloud provider akan menangani provisioning, cluster management, sampai monitoring. Sedangkan Anda bisa langsung pakai dan koneksikan ke aplikasi dan langsung skema manajemen database Anda saja. Nah, dari masalah yang saya bahas tadi dan mengambil konsep database as a service, kami dari Dcloud menghadirkan suatu produk namanya Dcloud RDB. Kepanjangannya Dcloud Relational Database. Nah, Dcloud RDB ini merupakan database as a service-nya Dcloud yang menangani provisioning, konfigurasi, monitoring, dan backup untuk Anda. Saat ini kami support 3 jenis relational database, MySQL, MariaDB, dan PostgreSQL. Berikut merupakan topologi high level dari apa yang akan Anda dapatkan ketika menggunakan Dcloud RDB. Di sini semua resource Dcloud RDB ini dibangun di atas resource Dcloud, di atas OpenStack. Anda lihat di sini ada 3 instance. Nah, mungkin customer akan bingung aplikasi saya harus connect kemana. Nah, itu kami menggunakan virtual IP sebagai single entry point. Jadi aplikasi Anda hanya perlu connect ke satu endpoint.
Kemudian kami juga ada database proxy yang akan mengarahkan query write Anda ke master, kemudian juga akan membagi query read ke semua instance supaya bisa lebih efisien. Kemudian berikut fitur dari Decode RDB, ada instant deployment dengan dashboard kami yang user friendly. Anda hanya perlu pilih database dan dalam hitungan menit database Anda sudah bisa langsung dipakai. On demand scalability, ketika resource Anda sudah mau penuh, Anda bisa resize up flavor tanpa harus ada downtime atau downtime yang minim gitu. Kemudian high availability dan redundancy, cluster kami ini dikonfigur dengan topologi high available. Jadi ketika ada satu server yang crash, akan otomatis langsung fail over dan service Anda tetap akan live. Kemudian automated backup dan restore, kami punya sistem automated backup dan Anda bisa mengatur bisa mengatur sendiri untuk retention periodnya, dan hasil backupnya akan disimpan di object storage kami yang bisa Anda download kapan saja dan restore kapan saja. Kemudian automated updates dan security, kami secara rutin akan mengupdate patching dan lain-lain untuk menghindari security vulnerabilities. Kemudian fitur yang paling menarik dari Decode RDB adalah delete query retry, khusus untuk produk MySQL dan MariaDB, di mana query Anda akan kita coba ulang kembali, tidak akan langsung terputus ketika database servernya itu down gitu. Nanti ada demonya. Sekarang kita akan masuk ke demo tentang gimana provisioning Decode RDB. Oke, sorry. Kayaknya ada masalah teknis, video yang saya kirim nggak bisa di-play, tapi nggak apa-apa. Karena kita udah masuk ke penghujung ini juga. Tadi ada demo untuk delete query retry, tadi bisa ada gambaran tadi. Jadi di topologi HA tadi. Nah, di sini kan ada 3 instance. Jika sewaktu-waktu salah satu service database mati, terutama biasanya untuk database primary ya, kalau misalnya mati dan query lagi berjalan, nah query itu akan stop tapi tidak akan terputus gitu. Nah, ketika service mati, otomatis kan query tidak bisa berjalan di instance tersebut. Nah, cluster ini akan melakukan failover, di mana master itu akan dipindah ke VM lain atau database lain yang live gitu. Nah, query itu akan diarahkan otomatis ke database baru itu, diangkat sebagai master baru. Nah, itu salah satu keunggulan dari teknologi cluster yang kami buat. Oke, kita udah di penghujung slide. Sebagai kesimpulan, kami selalu mencari cara untuk mengembangkan semua jenis application development itu menjadi lebih cepat, lebih simple, dan lebih fun. Setiap jam yang tidak Anda gunakan untuk otak-atik server, tracing cable management, install sistem operasi Linux, atau manajemen database, adalah setiap jam yang bisa Anda gunakan untuk menambah nilai lebih dan menambah aspek unik untuk aplikasi Anda. Bagi Anda yang tertarik dengan produk Decode RDB atau produk-produk lain yang ada di Decode, bisa mengunjungi booth kami di luar atau mengunjungi di website decode.co.id. Kami juga menawarkan free trial. Di booth kami juga ada voucher free trial dengan nominal 500.000 yang bisa dipakai sampai akhir tahun. Bisa juga follow akun sosial media kami di datacom.decode atau Instagramnya decode.id. Sekian dari saya, terima kasih.